Terima kasih Pak Ketua. Kali ini kita duduk bareng. Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 3, Pak Kakor Lantas dan para pejabat utama yang saya banggakan. Saya menyampaikan terima kasih Pak Ketua telah dibuka RDP dengan Kakor Lantas ini. Saya masih ingat 10 tahun silam kurang lebih diskusi tentang urusan lantas ini apakah di bawah kepolisian atau tidak. Ada pandangan urusan lantas ini bukan urusan penegakan hukum. Bikin STNK itu bukan urusan hukum. Tapi kecelakaan lalu lintas itu ya ada urusan yang bersinggungan dengan hukum. Oleh sebab itu pada saat itu kuat usulan supaya urusan lantas ini jangan di bawah kepolisian, tapi di bawah Kementerian Perhubungan. Dan memang banyak di negara lain urusan lantas ini urusan di luar kepolisian ini. Tapi situasi pada saat itu membuatnya urusan lantas ini tetap di bawah kepolisian. Ini saya sampaikan kepada kita semua supaya jas merah, kata Bung Karno Presiden pertama, jas merah. Artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya kadangkala ya kalau kita yang tidak ada lagi ya mungkin, tapi kebetulan saya masih ada dan saya menjadi saksi utama soal ini. Ya, bagaimana perjalanan setelah sekian puluh tahun, sekian belas tahun soal lantas ini. Juga kuat pandangan bahwa jangan dibebani urusan mencari nafkah, mengumpulkan pendapatan PNBP di lantas ini. Kalau itu isunya maka kembali lagi jangan dibawa kepolisian. Ya tentu menerbitkan BPKB, STNK ada hubungannya dengan itu. Jadi setelah sekian tahun ini kita tidak salah kalau dilakukan evaluasi dan melakukan perubahan. Kalau nanti undang-undang kepolisian jadi diajukan dan dibahas, saya rasa itu kesempatan kita untuk menegaskan di situ supaya urusan yang berkaitan dengan lantas ini dikeluarkan dari urusan kepolisian. Terlalu banyak urusan polisi, jangan dibebani dengan tugas-tugas semacam ini. Jadi tugas kepolisian itu sangat banyak. Tugas utama kepolisian adalah penegakan hukum, melindungi, menjaga ketertiban.
Kalau nanti undang-undang itu dibuat, kami mengusulkan supaya urusan ini dikeluarkan dari tanggung jawab kepolisian. Biarkanlah institusi kepolisian menjadi institusi penegakan hukum, bukan institusi untuk urus STNK, urus SIM, urus BPKB. Itu satu. Yang kedua, ketika urusan SIM ini, urusan lalu lintas ini diserahkan ke kepolisian, ada problem di situ. Problemnya itu adalah kepolisian dibebani tanggung jawab untuk mencari uang di sini. Yang tadi Pak Kakor Lantas menyampaikan PNBP tadi. Tadi coba bayangkan PNBP okelah mendapatkan surat izin mengemudi, pendapatan surat izin mengemudi. Padahal ya mestinya itu gratis dong. Surat izin mengemudi. Pelayanan publik mestinya. Nah, lebih celaka lagi perpanjangan SIM. Nah, itu yang pernah tadi tahun lalu kami pernah mengusulkan ini. Tadi disinggung oleh Pak Suding mengenai perpanjangan SIM ini. Mengapa perpanjangan SIM harus dibebani lagi? Yang punya SIM harus membayar lagi untuk perpanjangan. Mungkin tes lagi. Nah, yang ada di lembaga lain juga ada, tenaga dokter, perawat juga memperpanjang surat izin ini. Tapi sekali aja, waktu kita bahas undang-undang kesehatan, kita minta sekali aja itu. Jangan setiap tahun diperpanjang. Kutip lagi. Nah, di situ diperpanjang tapi tidak bayar. Nah, di sini bayangkan target perpanjangan SIM saja itu bisa sampai 1 triliun. Dan SIM itu Pak Kakor Lantas itu orang-orang kecil. Orang-orang kecil. Di daerah saya di NTT, Provinsi Kepulauan, untuk memperpanjang SIM saja harus datang ke Kupang. Ada SIM tertentu yang di kabupaten. Di kabupaten pun susah. Tiba-tiba mesin rusak. SIM tidak bisa diperpanjang. Lalu mereka yang tidak bisa memperpanjang SIM akibat mesin rusak tetap membawa kendaraan kemudian ditangkap dengan alasan SIM sudah mati. Loh, ya mati SIM kan, Bapak tidak mati mesinnya. Masa rakyat harus dijadikan korban? Jadi, lalu apa sebetulnya? Memperpanjang SIM, datang dari kampung ke Kupang, naik pesawat, coba bayangkan. Ke Pak Kakor Lantas mungkin pernah di NTT. Coba bayangkan, ke Kupang naik pesawat. Dan pesawat dari kampung saya ke Kupang itu mahalnya sama dengan dari Jakarta ke Thailand. Sama Pak Kakor Lantas. Pesawatnya dulu itu, belum nginapnya lagi di Kupang. Perpanjang SIM. Belum nunggunya lagi.
hanya untuk memperpanjang SIM. Saya tidak tahu di provinsi-provinsi lain, tapi dugaan saya sama. Oleh sebab itu, Pak Ketua, saya sebetulnya ingin sekali mesti diaudit. Oh iya. Saya ingin dapat laporan tadi. Tahun 2024 ini Pak, berapa banyak SIM itu yang Bapak terbitkan? Betul, diaudit. Berapa yang diperpanjang? Audit. Diaudit. Berani nggak diaudit? Coba Pak Kakor Lantas, audit. Kalau audit ini, belum lagi audit nanti perusahaan yang mencetak itu, mencetak SIM itu. Belum lagi urusan memperpanjang STNK. Kalau perpanjang STNK itu platnya wajib diganti lagi dan dibayar lagi Pak Kakor Lantas. Saya punya mobil di rumah, mobil lama. Saya belum pernah beli mobil baru. Udah 10 tahun. 2014 saya beli mobil. TNKB-nya masih bagus, ganti lagi. Tapi setiap tahun ganti STNK, itu platnya wajib diganti. Saya tanya loh, kan platnya masih bagus? Iya Pak, harus diganti. Dan kalau diganti, mesti dibayar lagi. Untung besar itu pengusaha yang bikin plat ini. Untung besar itu Pak. Ya dibagilah sama pemerintah. Lalu plat tadi jadi sampah di rumah. Mau dibuang kemana sampah ini? Jadi pengusaha yang menerbitkan ini, Panji. yang bikin, saya udah hitung itu Pak, coba bayangkan Pak Kakor Lantas, berapa STNK yang diperpanjang setiap tahun, berapa plat, kali bagi, berapa itu? Ya itu yang tadi Pak Habib saya bilang, jas merah. TNKB khusus lagi. Belum ada yang khusus-khusus lagi. Iya, TNKB khusus. Itu harganya. Jadi persoalan kita soal lantas ini, kalau mau lebih dalam sedikit, lebih terbuka, bukan soal ya ini sih bolehlah. Tapi soal kita adalah soal ini, tata kelola. Tata kelola. Ya, oleh sebab itu kami tetap punya pandangan bahwa soal SIM dan STNK ini perpanjangan itu soal fungsi pelayanan. Tidak perlu Pak. Perpanjang SIM itu oke lah perpanjang SIM, tapi pakai mesin aja perpanjang SIM. Kalau mau itu. Register aja. Tidak perlu dibayar. Tidak perlu lagi dibayar. SIM ini Pak orang-orang kecil. Orang-orang kecil. Nah oleh sebab itu Pak Ketua, saya mengusulkan supaya dimasukkan dalam kesimpulan rapat. Minta kepada Kapolri supaya Perpanjangan SIM STNK. Perpanjangan STNK, SIM, perpanjangan SIM, STNK, TNKB. apa lagi? TNKB. Dihapuskan mulai tahun anggaran 2025 ini. Oke lah yang sudah lewat, dilewat. Yang kedua, masukkan di dalam kesimpulan, diaudit. Panggil pengusahanya. Panggil pengusahanya. Pengadaan mobil. Sama juga dengan kena roda 4, roda 2, mobil juga. Kalau itu diaudit. Panggil itu. Betul nggak sekian jumlahnya?
dengan speknya tidak. Nah ini kalau kita mau serius Pak Ketua, menurut saya nggak usah kita ngomong yang lain-lain. Saya punya kapoksi tadi, ketua tadi udah bagus, orang meninggal di jalan raya, oke lah itu. Nah tapi yang jauh lebih penting adalah ini, bikin orang meninggal pelan-pelan adalah ini. Ya. Jadi Pak Ketua, sekali lagi saya mengusulkan untuk dimasukkan dalam kesimpulan 2 soal penting ini. Soal penting yang pertama, hapus perpanjangan SIM dan STNK. Yang kedua, lakukan audit. Kesimpulan kedua yang penting lagi, audit. Almatsus dan Sarpas. Panggil itu pengusahanya. Berani nggak? Itulah Nataru yang sebenarnya. Natal dan Tahun Baru. Supaya tertib semua ya. Tahun lama, tahun lama kita tinggalkan. Gini, dengan Tahun Bapak Baru. Ini nanti Sekian dan sebentar. terima kasih Pak. Ya. Beliau sudah paham. Waktunya kita bagi. Jadi biar ini kita sudah paham niatnya beliau sudah kita